saudara. Kana wa akhwatuha tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatarfa'u al-isma fatarfa'u al-mubtada'a wa yusamma ismuha wa tansabu al-khabara Tansibu ya. wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha. Kana dan saudari-saudarinya masuk di dalam mubtada dan khobar. Kemudian dia merafa' khobar dan dinamakan sebagai isim kana. Kemudian dia menasab khobar, kemudian dinamakan khobar kana. Ulang. Merupakan khobar gimana? Ulang. Menasab khobar. Coba ulang dari awal. Kana dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar. Kemudian dia merafa khobar dan dinamakan isim kana. Merafa mubtada dan dinamakan isim kana. Dan menasab khobar dan dinamakan khobar kana. Baik, lumayan. Terus. Kana wa akhwatuha hiya kana asbaha amsa adha dhalla bata sara laisa ma zala man fakka ma fati'a ma bari'a ma dama Tadi sebelumnya man fakka ma fati'a ma bari'a ma bariha ma dama wa ma tasarrafa minha, dan apa yang dipecahkan darinya, seperti kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Ahsan. Kemudian isim kana terbagi menjadi dua, yakni khobar isim kana terbagi menjadi dua, yakni zahir dan dhamir. Contoh yang zahir, kana zaidun qa'iman. Contoh yang dhamir, kuntu dhariban. Lumayan. Mantap. Ahsan. Orang mana saudara? Kendari, Ustaz. Kendari ya? Ya. Santri? Tidak tahu. Hah? Apa? Gimana itu? Tidak diakui. Mustami? Kenapa bisa? Kasih dia mi. Adanya Faiz RB4, Ustaz. Adanya? Faiz RB4. Faiz RB4. Dibawa ke sini. Dia bawa ke sini? Iya. Berapa umurmu? Hah? Apa? Kasih mi. Nah. 17 ini tahun, Ustaz. 17 ini tahun? 6. Bulan berapa? Bulan 11. Pantasan jadi mustami ya. Ya, Faiz bawa. Kenapa nak bawa? Alhamdulillah. Di mana kau tinggal? Kendari. Wali ini tinggal di Kendari. Hari ini pagi ini Adam di sini. Masya Allah. Allahumma barik. Ngeri. Jadi naik pesawat setiap hari ke sini atau terbang? Di mana tinggal? Di sini, Ustaz. Di sini. Iya. Di belakang atau depan sini? Di belakang. Di belakang. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Baru mau 1 bulan. Tuh 1 bulan menumpang deh. Iya, makan gratis. Iya. Alhamdulillah. Wajar tahu. Jadi kami santri deh. Tapi belum 17. Iya Ustaz. Saya tanya orang lain. Jadi kami santri nih. Jadi kami tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Iya. Siapa lagi umur segitu? Belum 17. Iswan. Muka tua begitu. Alhamdulillah. Siapa yang belum 17 lagi? Belum. Kasih itu dia. Tukang kamera kita itu. Siapa namamu? Urwah. Urwah. Orang? Orang Sumatera. Sumatera. Belum 17. Berapa? Kenapa bisa ada? Lulus kemarin? Lulus. Ustadz Kenapa yang suruh bisa? masuk. Hah? Ustadz yang suruh masuk. Oh, enggak lulus berarti. Cuma disuruh masuk, ya? Iya. Baik. Jawab. Jadi, ada di daftarnya tuh. Ada media. Masuk tadi. Alhamdulillah. Khobar Kana dan saudara-saudaranya. Sudah. Khobar Inna dan saudara-saudaranya. Terakhir ini ya. Inna dan saudara-saudaranya masuk pada mubtada khobar. Lalu ia menasab mubtada, kemudian dinamakan isim inna. Menasab mubtada dinamakan isim inna. Isim inna. Kemudian merafa khobar, lalu dinamakan khobar inna. Inna dan saudara-saudaranya itu seperti berikut. Inna, anna, lakinnaka, ka'anna. Lakinnaka. Lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ahsan. Mantap. Isim inna terbagi menjadi dua. Zohir dan domir. Domir contohnya inni maridun, lakinnaka salihun. Mantap saudara. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi. Hari ini masih kemarin melanjutkan yang menghapus hukum mubtada dan khobar, sisa satu. Baru kita sepertinya akan masuk di pembahasan isim-isim yang di nasab. Tergantung pemahaman terhadap ini, karena ini yang paling terakhir. Inilah. La ini bukan la yang masuk pada alat penjazm. La yang masuk pada alat penjazm namanya la nahi. La yang bermakna larangan. Terjemahannya jangan. Paham kan? Dan bukan pula la yang bermakna tidak di fi'il juga. Yang bermakna juga tidak tapi biasa. Kalau ini la mereka sebut dengan an-nafyu ya lil jins. La yang menafikan jenis. Sesuai nama yang dinafikan jenis, yaitu kata-kata nakirah. Kata-kata nakirah. Tapi hati-hati ini kalau antum masukkan la itu tidak sembarang. Dia menafikan jenis tapi seluruhnya. Jadi kalau dia masuk pasti antum nafikan seluruhnya. Ketika misalnya nanti antum bilang ya la rojul berarti tidak ada sama sekali laki-laki. Ada paham ini? Iya. Ketika antum hanya nafikan seorang, lain lagi itu amalannya. Kalau tidak ada laki-laki tapi hanya satu orang saja yang tidak ada yang lain. Berarti beda lagi namanya. Nanti kita akan tahu di buku ketiga. Jadi ini nih kalau antum masukkan, maka menafikan seluruhnya. Tidak ada sama sekali. Ketika antum bilang, la rojul, tidak ada sama sekali laki-laki. La imro'ah. Kalau antum katakan begitu, berarti tidak ada sama sekali perempuan. La walad. Kalau antum katakan begini berarti tidak ada sama sekali anak-anak. Jelas ini? Inilah. Mereka bilang memberikan penafian, memberikan faedah penafian secara nas. Secara menyeluruh. Tanpa tersisa. Maka ini rata-rata yang masuk di dalam kalimat-kalimat yang menafikan seluruhnya. Seperti la ilaha. Ketika dikatakan misalnya la ilaha. La ilaha artinya apa? Ilah sembahan. Tidak ada sama sekali sembahan.
Paham kan? Yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Ini yang dipahami dari la. La haul. La haul. Ya, tidak ada sama sekali haul, daya, upaya, kekuatan. Paham kan? Tidak ada sama sekali. Begitu dia. Ini secara arti. Yang kita masuk sekarang adalah amalannya. Amalannya sama dengan siapa? Inna. Menasab mubtada, merofa khobar. Iya. Tapi bedanya dengan inna dikarenakan dia memiliki 3 syarat. Paham kan? Memiliki 3 syarat. Yaitu isim dan khobarnya. Isim dan khobarnya harus nanti nakirotain. Keduanya adalah nakiro. Isimnya harus nakiro, iya. Khobarnya harus apa? Nakiro. Dipahami kan? Ini syarat pertama. Syarat kedua, dia itu langsung yattasil. Bisa dikatakan langsung yattasil, ya. Supaya di ini langsung dia yattasil, ya. Isimnya lihat langsung yattasil bila, langsung bersambung dengan la. Iya, itu isimnya ini. Isimnya ini harus terletak langsung setelah la. Iya, langsung setelah la. Ketiga, la-nya, ya, alla tatakarror, ya, la. La-nya tidak boleh berulang. La-nya tidak boleh berulang. Isim dan khobarnya harus nakiro, ayattasil bila. Isimnya harus bersambung langsung dengan la, tidak boleh la-nya berulang. Kalau terpenuhi 3 syarat ini secara dasar dulu ya. Kalau terpenuhi 3 syarat ini beramal. Misalnya, la alima madmum. Iya, tidak ada sama sekali orang yang berilmu yang tercela. La alima madmumun. Ini alima isimlah. Ini madmumun apa khobarnya? La. Jadi ini isimnya la. Isim la. Ini khobarnya la. Kita praktekkan dulu syaratnya. Isim dan khobarnya nakiro. Ini alim. Nakiro kan begitu. Bukan domir, bukan nama, bukan isim syarah, bukan isim mausul, tidak beral, bukan juga mudhaf. Iya kan? Berarti dia nakiro. Madmum, nakiro atau ma'rifah? Nakiro juga. Berarti isim dan khobarnya apa? Nakiro. Terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, isimnya bersambung langsung dengan la. Lihat, la alim. Isimnya terletak langsung setelah la, tidak ada pemisah. Berarti terpenuhi syarat kedua? Terpenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, la tidak berulang. Sekarang la ada berapa di sini? 1. Maka di sini beramal. Jelas ini? Dan isim la nanti akan ditegaskan di buku kedua dan tidak apa-apa dikasih di buku di sini karena ini mudah sekali. Dia itu mereka bilang mansub tanpa tanwin. Mansub tanpa tanwin itu sederhananya bilang begitu. Walaupun di sana nanti ada takbir yang lebih cocok, yaitu mabni di atas apa dia dinasab. Mabni artinya tidak tanwin. Iya, takbir yang paling bagus nanti adalah isim la mabni di atas apa dia dinasab. Paham kan? Apa alamat nasabnya? Disitulah alamat mabninya. Dipahami ini? Berarti inilah nanti membuat kata mu'rab bisa menjadi apa? Mabni. Lihat ini. La alima. Ini perbedaannya dengan inna. Kalau inna ditanwin isimnya. Ada paham ini? Inna itu isimnya apa? Ditanwin. Paham kan? Kalau ini tidak boleh tanwin. Kenapa? Kata yang kemasukan la langsung mabni. Terus dia tidak mungkin terbagi ke dohir dan domir. Tidak mungkin. Kenapa?
Kenapa kira-kira? Dia tidak mungkin dohir dan domir terbagi begitu. Kenapa kira-kira? Karena domir hukumnya apa? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Tidak mungkin isim lah. Kan begitu? Berarti gugur. Berarti isimnya cuma dohir. Dohirnya harus nakiro. Isimnya cuma dohir. Dohirnya harus apa? Nakiro. Dan tanpa tanwin. Ini dia. Tanpa tanwin. Kalau antum bertanya kenapa tidak ditanwin? Karena hukumnya isim la mabni. Kalau kata kemasukan la langsung mabni. Jadi ada mabni itu asal peletakan, ada mabni ada sebabnya. Mabni asal peletakan itulah yang kita sudah pelajari. Isim apa? Domir. Isim mausul. Isim istifham. Isim syarat. Paham kan? Isim apa lagi? Isim isyarah. Ini namanya mabni asal peletakan orang Arab. Jadi orang Arab ngomong mabni. Dan ada kata mabni karena sebab. Nah seperti ini. Dia mabni karena kemasukan siapa? La. Langsung. La alima. Padahal kalau inna ini. Inna aliman. Tapi kalau la masuk. Hilang tanwin. Mabni. La alima madmumun. Adapun khobarnya tetap isimnya saja. Isimnya saja. Nanti di buku yang lebih tinggi akan dikasih tahu apa sebabnya kenapa tidak ditanwin. Kenapa mabni. Di buku yang lebih tinggi insya Allah. Ya, yang penting untuk tahap dasar ternyata dia mansub tanpa tanwin. Yaitu mabni di atas apa dia dinasab. Kalau terpenuhi 3 syarat. Jelas ini? Kalau terpenuhi 3 syarat. Jelas ini? Kalau tidak terpenuhi 1 saja, maka tentunya berbeda. Misal, isimnya ma'rifah. Isimnya apa? Ma'rifah. Tiba-tiba kita bilang, la Zaid. Misalnya. Ini Zaid ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Batal langsung. La Zaidun. Dan biasanya kalau batal amalannya, pasti la-nya berulang. La Zaidun fi al-baiti misalnya. Wala amrun. Mereka akan buat la-nya menjadi berapa? 2. Batal amalannya. Dan la-nya berulang. La Zaidun fil baiti wala amrun. Jelas ini? Batal amalannya dan la-nya diulang. Demikian pula kalau tidak bersambung. Kalau tidak bersambung. Contoh misalnya. La fil baiti. Padahal terpenuhi syarat ini. La fil baiti rojul. La fil baiti rojul. Isim la siapa? Ini kan rojul. Ada pemisah antara la dan isimnya. Siapa yang memisahkannya? Fil baiti. Kan begitu. Batal amalannya. Kembali. La fil baiti rojulun. Dan biasa kalau batal amalannya. La-nya juga berulang. Pasti nanti. La fil baiti rojulun wala imro'atun. Tidak ada dalam rumah seorang laki-laki, tidak ada pula perempuan. Jadi biasanya itu batal amalannya dan berulang la-nya. Jelas ini? Ini kalau tidak terpenuhi syarat pertama, contoh itu. Tidak penuhi syarat kedua, ini contoh. Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga, bagaimana? Bersamaan dengan syarat pertama dan kedua terpenuhi. Kalau syarat ketiga tidak terpenuhi, tapi kedua dan pertama terpenuhi. Gimana ini modelnya? Kata mereka, contoh paling sering adalah la haul. Ya wala quwwah. Ini contoh paling sering dicontohkan. La haul wala quwwah. Terpenuhi enggak syarat pertama? Terpenuhi. Apa itu? Nakiro. Bersambung langsung? Langsung. Ya kan? Masalah berarti di mana? Syarat ketiga, la-nya apa? Berulang. Ini dia 1, 2. La-nya berulang. Kalau terpenuhi 2 syarat dan la berulang, ini boleh 2 bacaan untuk tahap dasar. Boleh batal karena tidak terpenuhi ketiga, yaitu antum kembalikan ke asal. Wala la haulun wala quwatun. Boleh karena tidak terpenuhi syarat ketiga. Boleh batal. Boleh amalkan karena terpenuhi 2 syarat pertama. Boleh antum baca la haula wala quwata. Dipahami ini? Jelas ini?
Jadi melihat kepada dua syarat pertama beramal. La haula wala quwata. Melihat syarat terakhir tidak terpenuhi maka batal. La haulun wala quwatun. Jelas ini? Jelas ini? Bacaan pertama itu disebut i'mal, beramal. Bacaan kedua disebut ihmal, tidak beramal. Ya, atau nanti nama lainnya adalah ilgo, sama, tidak beramal. Kalau antum baca la haula wala quwata, ini antum baca berarti imal. La haulun wala quwatun, kalau ini antum baca berarti ihmal, atau disebut apa? Ilgo. Kenapa bisa dua? Karena dilihat dari dua syarat terpenuhi dan satu syarat tidak terpenuhi. Beda yang ini, batal syarat pertama, ya, yang itu batal syarat pertama, yang ini batal syarat kedua. Dipahamkan? Batal amalan. Jelas ini? Jelas ini? Ada masalah? Ini satu kata tapi pembahasannya yang lumayan harus dipahami baik-baik syaratnya. Ada pertanyaan atau masih samar? Sebelum kita baca, fadhol. Mana kita punya mic? Debat. Kalau isim dengan khobarnya itu berpisah, dipisahkan dengan kata, maka itu lainnya tetap beramal apa tidak, Ustaz? Kalau terpisah tidak beramal. Kan kalau terpisah antara la dan isimnya begitu. Isim dengan khobarnya. Isim dengan khobarnya. Dari syaratnya. Artinya maksudnya antum begini. La rojul fil baiti qaim, misalnya begini. Qaimun. Ini khobar, ini isim, ya. La ini khobar lah. Begitu maksudnya. Enggak apa-apa. Yang penting isimnya terletak langsung setelah la. Kalau khobarnya enggak apa-apa. Dia di sini isimnya, khobarnya di bone, di buton, enggak apa-apa. Begitu juga dengan kana dengan inna, Ustaz. Begitu. Kan pembahasan mubtada khobar, saudara tuh. Itu kan mubtada khobar. Mubtada khobar itu boleh khobar mubtada di sini, khobarnya di sana. Paham kan? Itu khobarnya terserah. Yang penting ini isimnya. Isimnya harus terletak langsung setelah la. Khobarnya enggak apa-apa. 2 kilometer kemudian dicari. Paham tak? Ada lagi? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, la rajula fil baiti, berarti fil baitinya itu khobarnya Ustaz? Enggak, khobarnya qaimun. Enggak, misal enggak ada qaimunnya Ustaz? Iya, berarti kan bisa syibul jumlah. Iya. Khobar bisa berupa jar, majrur. Fil baiti itu berarti dihukumi ma'rifah Ustaz? Nakirah. Kan tadi kan gini saudara, yang dihukum ma'rifah nakirah itu mufrad. Oh. Yes. Kenapa di jumlah kita pergi? Itu ma'rifah nakirah itu pembahasan kosakata. Bukan pembahasan jumlah atau syibul jumlah. Nah? Ada lagi di belakang? Foto. Kalau yang berulang lainnya Ustaz, kan dua bacaan ada la haulu wala quwatu. Tanwin, la haulun. La haulun kan batal, tanwin, enggak jadi mabni. Sama la haula wala quwata. Itu kalau di fathah haulanya isim la begitu. Iya. Beramal dia. Beramal, kan dibilang beramal. Nah, jadi kalau dibaca la haula isim la, la wala quwata isim la lagi. Paham tak? Depan. Assalamualaikum. Kalau misalnya dia kan beramal Ustaz, apa? Dia menafikan seluruh jenis. Kalau tidak beramal berarti tidak menafikan. Enggak, makanya ditambahlah la Zaid, tidak ada Zaid, Zaid saja. Makanya kalau mau menafikan yang lain ulang lagi, wala Ammar, tidak ada juga Ammar.
Iya kan? Beda kalau yang tadi. Sama di sini, la fil baiti rajul, tidak ada dalam rumah seorang laki-laki. Tapi kan tidak terpenuhi syarat. Berarti satu laki-laki yang tidak ada. Walam ro'atun, tidak ada juga perempuan. Nah, ada lagi? Betul? Assalamualaikum. Ustadz, di sini yang apabila syarat pertama dan kedua terpenuhi dan syarat ketiga tidak terpenuhi maka boleh beramal dan boleh tidak. Lantas jika yang misalkan satunya terpenuhi dan tiganya, kemudian duanya yang tidak terpenuhi ini sama boleh beramal atau tidak? Enggak, batal. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu dari ini batal. Kalau hanya ini saja boleh beramal, boleh tidak. Udah? Udah lagi? Udah ada? Baik, kita baca. Khobar la an-nafiyah lil jins. Judulnya khobarnya la yang menafikan jenis. La an-nafiyatu lil jins hiya, la yang menafikan jenis dia adalah tamfi jami'al jins ala sabili tansis. Menafikan seluruh jenis secara menyeluruh. Iya. Jadi antum hati-hati penggunaannya. Tidak boleh antum bilang begini. La to'am. Misalnya. Tidak ada sama sekali makanan. La to'am fil matbah. Berarti tidak ada betul. Apapun tidak ada. Dipahamkan? Tidak ada sama sekali makanan. Berarti tidak ada tahu, tidak ada tempe, tidak ada sayur, tidak ada nasi. Itu maksudnya. Paham kan? Antum bilang misalnya, la khubza tahtal masjid. Tidak ada roti di bawah masjid. Misalnya, tidak ada sama sekali roti di bawah. Roti apapun. Dipahami ini? Jadi ini penggunaan la, menafikan seluruh jenis. Orang harus hati-hati menggunakannya, karena orang Arab akan paham langsung. Ketika antum pakai, berarti antum menafikan seluruhnya. Makanya orang musyrikin dulu di pembahasan tauhid, ketika dikatakan oleh Nabi SAW, Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, dia tidak mau. Dia berkata, apakah dia hanya menjadikan Tuhan cuma satu? Kan banyak Tuhannya dia. Karena kapan la ilaha illallah berarti Tuhan cuma satu. Tidak ada lain, tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada kuburan orang soleh. Dipahami ini? Ini makna la. Wa ta'amalu amala inna, beramal amalannya inna, fatansibul isma wa tarfa'ul khobar, maka menasab isim dan merofa khobar, walakinna bithalasati syurut, akan tetapi dengan 3 syarat. Ayakuna smuha wa khobaruha nakirotain, 1, isim dan khobarnya keduanya nakiro. Asal yang kedua, ayakuna smuha muttasilan biha, isimnya bersambung dengannya, setelahnya langsung. Syarat ketiga, alla tatakarrar, la-nya tidak boleh berulang. 3 syarat. Misal contoh yang terpenuhi syarat. La ilaha illallah. La karima madmumun. La rajula fil baiti. Semua ini fokus pada isimnya. La ilaha nakira, terletak langsung setelah la tidak berulang. La karima nakira, terletak langsung setelah la tidak berulang. La rajula nakira, terletak langsung setelah la tidak berulang. Dipahamkan? 3 contoh. Idza talla ahadus syurutis sabiqah. Ini tadi yang kita bahas terakhir. Jika tidak terpenuhi. Idza talla ahadus syurutis sabiqah. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat yang telah lewat. Wa illam yatawaffar asyartul awal. Yajibu raf'u wa yajibu takraru la. Mitla Zaidun fid dari wala Muhammadun. Jika tidak terpenuhi syarat yang pertama, itu isim la-nya tidak nakira, maka wajib dirofa isimnya dan la-nya wajib diulang. Contoh, la Zaidun fid dari, la Zaidun tidak nakira, fid dari wala Muhammadun. Paham kan? La-nya wajib dirofa, ingat wajib, tidak boleh lagi pilihan lain. Wajib dirofa, yaitu kembali ke hukum asal mubtada. Nanti antum i'rabnya mubtada, kembali ke nol lagi.
kembali ke asal. Dah kembali ke mubtada. Iya. Makanya dibaca rofa karena batal amalannya. Wala Muhammadun. Itu kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Kedua, wa illam yatawaffar asyartu tsani. Jika tidak terpenuhi syarat kedua. Jika tidak terpenuhi syarat kedua. Yajibu raf'u wa yajibu takraru la. Sama hukumnya. Maka wajib dibaca rofa dan wajib diulang la-nya. Mithil la fid dari rajulun walam ro'atun. Iya, tidak terpenuhi syarat kedua, yaitu isimnya tidak terletak langsung setelah la. Maka wajib dirofa satu, la fiddari rojulun rofa. Dan wajib diulang la-nya, walam ro'atun. Jelas ini? Wajib diulang la-nya. Terakhir untuk la, wa illam yatawaffar asyartu tsalits. Jika tidak terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu tadi la-nya apa? La-nya tidak berulang kan syarat ketiga. Berarti tidak terpenuhi, berarti la-nya berulang. Fayajuzul i'mal wal ihmal. Maka boleh i'mal. Apa tadi artinya i'mal? Beramal dan boleh ihmal. Apa ihmal? Tidak beramal. Misal contoh, la haula wala quwata illa billahi. Berarti beramal. Ini contoh beramal ini. Contoh tidak beramal. La haulun wala quwatun illa billahi. Tidak beramal. Jelas ini saudara? Jelas ini? Jelas atau belum jelas? Silakan Azwan. Yang mana saudara? Paham, Ustaz. Kurang paham, Ustaz. Yang mana? Wah, Semuanya. Iya. Ini je Azwan. Syarat pertama isimnya harus dan khobarnya harus apa? Nakiro kan? Seperti kita bilang tadi, ya, contoh di sini la rojula. La rojula. Ini harus nakiro. Kalau di sini diganti ma'rifah, diganti ma'rifah. Misalnya jadinya azwan. La azwan. Ma'rifah atau nakiro? Azwan, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah, kan nama antum saudara. Iya kan? Nama antum ini atau bukan? Hah? Iya kan? Iya. Sekarang ini azwan. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti dibaca apa? La rojula atau la azwana ikut itu atau dibaca beda? Kan syarat isimlah harus nakiro. Baru beramal. Seperti la rojula, berarti beramal, dibaca la rojula. Sekarang saya ganti rojula dengan azwan. Antum baca apa azwan? Pertama, terpenuhi syarat atau tidak? Apanya yang terpenuhi? Ini azwan, nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah, syarat isimlah nakiro, berarti terpenuhi atau tidak? Syaratnya isimlah harus apa? Nakiro toh? Nakiro. Kalau saya bilang la azwan, azwan terpenuhi syarat atau tidak? Iya, berarti terpenuhi atau tidak? Tidak kan? Karena ma'rifah. Kalau tidak terpenuhi, itu dibaca. Wajib dirofa. Berarti tidak boleh untuk baca la azwana. Harus dibaca rofa. La azwanu. Paham saudara? Paham atau belum? udah. Yakin kok. Sudah, Ustaz. Sudah apa? Sudah paham. Yakin. Syarat kedua, la isim la-nya harus terletak langsung setelah la. Harus begini Azwan. La rojula. Langsung setelah la. Setelah la tu nakirah. Sudah itu tadi tuh. Ya.
Bapak bilang sudah paham itu tadi tuh. Iya nakiro kan? Nakiro. Tapi syarat kedua, isimnya ini harus langsung setelah la. Baru terpenuhi amalannya. Maka begini, la rojula. Terpenuhi syarat kedua? Syarat pertama kan terpenuhi, nakiro. Syarat kedua terpenuhi? Nakiro. Itu syarat pertama. Syarat keduanya adalah harus isimnya bersambung dengan la, terletak langsung setelah la. Sekarang, la rojula, isimnya terletak langsung nggak setelah la? Iya, langsung. Langsung kan? Ya. Baik, terpenuhi nggak syarat kedua? Penuhi. Terpenuhi. Ya. Karena terletak langsung Setelah la. setelah la. Berarti terpenuhi kan? Ya. Sudah terpenuhi syarat pertama yaitu nakiro. Terpenuhi syarat kedua yaitu langsung setelah la. Setelah la. Terus la rojula. La rojula misalnya. Kita contohkan ini Azwan. La rojula qaimun. La rojula qaimun. Syarat beramalnya harus ini nakiro dan terletak langsung setelah la. Terpenuhi berarti syarat ketiga, la-nya tidak boleh berulang, tidak boleh ada dua. Sekarang, la rojula qaim, ada berapa la? Satu. Satu, berarti terpenuhi syarat ketiga? Iya. Terpenuhi syarat ketiga? Iya, Ustaz. Terpenuhi. Kita ulang, syarat pertama terpenuhi? Ya, nakiro. Nakiro. Syarat kedua terpenuhi? Ya, setelah la ada isim. Syarat ketiga terpenuhi? Ya, karena la-nya satu. Mantap. Berarti beramal. La rojula. Nah, kalau tidak terpenuhi, contohnya misalnya la azwan. Ya, qaimun. Qaimun. Ini la azwan atau azwanu? Azwanu. Wih, panjang ya? Azwanu. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat. Justru memenuhi azwana, saudara. Jangan azwanu. Syarat apa yang dipenuhi? Apakah terpenuhi syarat pertama? Kalau yang contoh tadi terpenuhi. Yang ini. Contoh ini. Azwan, apakah terpenuhi syarat pertama? Tidak. Tidak. Karena makrifah. Kan dia ma'rifah kan? Berarti tidak terpenuhi kan? Tidak. Kalau tidak terpenuhi berarti batal amalannya. Berarti dia ahzad. Berarti dia bukan rofa. Jadi dibaca apa? Azwana. Itu kalau terpenuhi syarat. La rojula. Kalau tidak terpenuhi wajib dirofa. Azwanu. Nu. Wajib. Tidak boleh tidak. Paham saudara? Oh, Ustaz. Yakin? Insyaallah. Dan wajib diulang la-nya. La azwanu qaimun wala urwah. Tu. Nih ya, kan begitu. Wajib diulang la-nya. Kalau tidak terpenuhi syarat itu. Dipahamkan? Demikian pula kalau tidak terpenuhi syarat kedua. Syarat kedua kan harus begini Azwan. Ya. Terletak langsung. Kalau saya bilang begini, ya, saya katakan la fi al-baiti rajul qaim mun. Ini rajul kita baca apa? La fil baiti rajul. Rajul kita baca apa? Pertama, terpenuhi enggak syarat? Syarat pertama, nakiro? Ya. Nakiro. Apakah terletak langsung setelah la? Tidak, Ustaz. Tidak, berarti tidak terpenuhi syarat Ketiga. Kedua. Kedua. 1, 2, 3. Berarti syarat keberapa? Syarat keberapa dia tidak terpenuhi? Syarat yang kedua. 2. Terletak langsung setelah la. La. Kalau begitu batal amalannya. Pasti. Kalau batal ya kembali ke asal. Rajulun
Ya, rojulun. La fil baiti rojulun qaimun, dan wajib diulang la-nya. Walam ro'atun misalnya. Dipahami ini? Paham, Ustaz? Yakin? Berarti intinya isimnya tuh kalau tidak terpenuhi dia fathah gitu. Maksudnya Kalau terpenuhi, terpenuhi Iya. rojula. rojulah. Maksud saya kan harkatnya itu, Ustaz. Betul, saya paham. Iya. Harokatnya kan? Iya. Iya. Harokatnya adalah di fathah. Iya. Kalau Kalau terpenuhi terpenuhi. Kalau tidak, di doma, di rofa. mantap. Kalau dek aku cium kok. Iya. Itu cocok. Nah, Iya, Ustaz. berarti sisa kalau tidak terpenuhi syarat terakhir. Paham tak? Iya. Lanya apa? Tidak berulang. Tidak berulang kan? Iya. Kalau tidak berulang, seperti ini. La rojula, ini nih. Tadi, sudah dihapus ya. La rojula fil baiti. Kita bilang misalnya. Terpenuhi syarat ini. La rojula fil baiti. Ini lanya ada berapa, Azwan? Satu, berarti terpenuhi syarat. Beramal atau tidak? Beramal. Kalau saya bilang begini, wala imro'ah. Jadi tetap nakiro terletak langsung setelah la, cuman dia ulang lagi la-nya. Ini tidak terpenuhi syarat terakhir. Kalau begini modelnya, boleh amal, boleh tidak. Terah kita, San. Boleh beramal, boleh tidak. Iya. Antum bilang tadi apa? Terserah kita. Iya. Iya betul. Terserah kita. Boleh beramal, boleh tidak. Boleh beramal. Kalau beramal coba baca. Yang ini. Rojula La adalah. La rojula. La rojula. Fil baiti. Fil baiti. Wala. Apa tuh? Imro'ah. Wala imrota. Imro'ah. Imro'ah. Tati itu. Itu tak merbutuh lah. Iya harokati. La imrota. Hah? Wala imro'ah. Setengah mati kita lihat. Tulis di atas. Setengah mati Azwan lihat. La rojul fi al baiti wala imro'ah. Mim ini ya. Imro'ah. Coba baca. Boleh beramal. Beramal dulu. Beramal. La rojula fil baiti wala imro'ah. Imrota. Ini. Imro'ah. Wala imro'ah. Iya, saya tunggu ini harokatnya ini. Ini tatuti. Saya tunggu itu. Itu saya tunggu. Tu. Hah? Tu. Karena tidak terpenuhi, Ustaz. Karena kan beramal. Ya. Kalau lahnya kan terpenuhi syarat. Nakiro terletak langsung setelah lah. Cuman lahnya berulang sehingga boleh beramal, boleh tidak. Boleh beramal, boleh tidak. Sekarang amalkan. Kena tidak ada satu huruf. Baca ulang dari awal. La rojula fil baiti wala imro'a. Imrota. Apa yang masalah di tulisan saya ini? Saya bingung. Apa sebenarnya yang bermasalah? La rojula fil baiti wala imro'ah wala imro. Itu A-nya dibaca kan, Ustaz? Iya. Ini saya sudah kasih harokat kan orang sorok. Ya. Ini saja Bapak baca. Diharkati dengan kasroh. Wah. Kan beramal, saudara-saudara. Jangan dengar dulu temanmu itu. Kan beramal. Ya.
Kalau beramalnya itu masa kasroh? Fathah, Ustaz. Kan fathah. Ya. Ini apa ini? Kasrah. Yang ke fathah itu apa? Di atas. Iya. Di atas lah. Atas itu ini atau ini? Di bawah domah. Oh yang ini. Ya, Berarti ini. Ini. ya. Bukan ini. Bukan. Bukan. Berarti baca. La rajula fil baiti wala ram'ata. Walamro. Wala imro'ata. Hah? Wala imro'ata. Itu beramal. Iya itu, Ustaz. Iya, tapi masalahnya Bapak baca nggak itu dari tadi? Berarti kalau tidak beramal, Nah, beramal dulu. Ini beramal. ya, Ustaz. Paham berarti ini? Ya, sudah. Sudah ini? Ya. Baca dengan tidak beramal. La rajulu boleh, Ustaz? Kan tidak beramal. Iya, tidak beramal. La rajulu fil Tanwin berarti, tanwin. Ya, la rajulun fil baiti wala imro'atu. Tanwin. Tun. Masya Allah. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis waktu, saudara. Syukur, Tapi Ustaz. paham? Paham, Ustaz? Atau belum? Paham, Ustaz? Yakin? Yakin. Betul-betul? Betul-betul. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, saudara. Berarti besok baru masuk mansubat ya. Alhamdulillah. Meroja baik-baik memang wajar lah, ini masalah. Bahkan ini belum cukup ini, saudara. Ini baru sedikit. Karena itu nanti itu yang berulang boleh 5 bacaan. Itu baru 2 itu. Tapi pahami dulu itu 2. Kan nanti boleh 5. Nah, belum lagi masalah lain di buku ketiga. Jelas ini? Baik, kita cukupkan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok berarti di mansubat. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta